Mereka sudah tahu sejak awal. Di laporan-laporan internal, di surat para pejabat, di catatan dokter kolonial, semuanya mencatat hal yang sama. Opium menghancurkan manusia. Ia merampas tenaga, mengikis akal sehat, memiskinkan keluarga, dan mematikan masa depan satu generasi perlahan, tanpa suara. Namun justru karena itulah, opium menjadi terlalu berharga untuk dilepaskan. Di pelabuhan-pelabuhan Asia abad ke-19, peti-peti kayu bersegel lambang kerajaan diturunkan dari kapal dengan tertib. Isinya bukan senjata, bukan emas, melainkan pasta hitam kecoklatan yang aromanya menyengat, opium. Barang yang di satu sisi disebut racun, di sisi lain dicatat sebagai pemasukan negara. Para pejabat tidak menyebutnya kejahatan, mereka menyebutnya komoditas. Di kantor-kantor administrasi kolonial, angka-angka mengalir rapi di atas kertas. Berapa ton opium diproduksi, berapa peti dilelang, berapa pajak yang masuk ke kas. Tidak ada kolom khusus untuk jumlah keluarga yang hancur atau anak-anak yang tumbuh tanpa orang tua yang sadar sepenuhnya. Itu tidak masuk laporan. Negara tidak berdiri di pinggir perdagangan ini. Negara berada tepat di tengahnya. Di India, ladang-ladang popi dibentangkan sejauh mata memandang. Petani tidak menanamnya karena pilihan, melainkan karena perintah. Sistem kontrak, utang, dan pajak memaksa mereka menanam bunga yang getahnya akan diambil, diproses, dan disegel di pabrik milik pemerintah kolonial. Dari sana, opium dikirim ke gudang, dilelang secara resmi, lalu berlayar menuju pasar yang telah dipastikan permintaannya. Pasar itu bernama Tiongkok. Ironisnya, di sana opium sudah lama dilarang. Para pejabat dinasti Qing melihat langsung kehancuran yang ditimbulkannya. Pegawai yang lalai, tentara yang lemah, rakyat yang tenggelam dalam kecanduan. Larangan demi larangan dikeluarkan, penyitaan dilakukan, hukuman dijatuhkan. Namun larangan itu justru berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar dari sekedar pedagang gelap. Ia berhadapan dengan negara asing yang bersenjata hukum, kapal perang, dan legitimasi internasional. Ketika opium disita dan dibuang ke laut, itu dianggap bukan penegakan hukum, melainkan gangguan terhadap perdagangan. Ketika Tiongkok berusaha melindungi rakyatnya, ia dituduh melanggar kebebasan dagang. Bahasa moral dibalik, yang merusak disebut hak, yang melindungi disebut pelanggaran. Sementara itu, hukum dibentuk dengan ketelitian dingin. Produksi opium dilegalkan di satu wilayah, namun konsumennya di wilayah lain dipenjara. Pedagang yang memiliki izin negara dilindungi, sementara pecandu diperlakukan sebagai kriminal. Negara memisahkan diri dari akibat kebijakannya sendiri, seolah tangan yang menjual tidak ada hubungannya dengan tubuh yang roboh di lorong-lorong kota. Ini bukan ketidaktahuan, ini adalah pilihan. Dalam debat parlemen dan laporan resmi, suara-suara yang mengingatkan bahaya opium sebenarnya ada. Mereka kalah oleh satu argumen sederhana, keuntungan. Tanpa opium, kas negara bocor. Tanpa opium, administrasi kolonial goyah. Tanpa opium, neraca perdagangan tidak seimbang. Maka negara memilih untuk tahu dan tetap melanjutkan. Di atas kertas semuanya sah, ada izin, ada pajak, ada cap resmi. Namun di bawah semua itu, sebuah sistem sedang bekerja dengan sempurna. Negara sebagai bandar, hukum sebagai tameng, dan rakyat sebagai korban. Dan ini baru permulaan. Opium tidak menghancurkan sebuah masyarakat dengan ledakan. Ia bekerja perlahan, nyaris sopan, seperti tamu yang tak pernah pergi. Di kota-kota pelabuhan Tiongkok, asap mulai menjadi pemandangan biasa. Rumah-rumah opium tumbuh di gang sempit dan di tepi kanal. Awalnya tersembunyi, lalu semakin terang-terangan. Para pekerja datang setelah seharian bekerja, berniat sekadar menenangkan diri. Mereka pulang dengan langkah gontai, membawa tubuh yang sama, tetapi kemauan yang sudah berkurang. Kecanduan tidak datang sekaligus, ia menyelinap. Dosis kecil menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi kebutuhan, dan kebutuhan berubah menjadi keharusan. Dalam hitungan bulan, upah habis bukan untuk makan, tetapi untuk asap. Dalam hitungan tahun, keluarga belajar hidup dengan ayah yang ada secara fisik, namun hilang secara mental.
Dokter-dokter setempat mencatat gejala yang sama berulang kali. Tubuh melemah, nafsu makan hilang, infeksi mudah menyerang, dan pikiran menjadi tumpul. Namun laporan itu jarang melampaui meja administrasi. Di atasnya, para pejabat lebih sibuk menghitung stabilitas wilayah daripada kesehatan manusia. Kerusakan tidak berhenti di tingkat individu. Ia merembet ke struktur sosial. Pekerja yang kecanduan menjadi tidak produktif. Tentara yang seharusnya menjaga wilayah kehilangan ketahanan fisik. Pegawai negeri datang terlambat, tertidur di meja kerja, atau menjual kewenangannya demi uang untuk membeli opium. Korupsi dan kecanduan berjalan beriringan, saling memuatkan. Di desa-desa, dampaknya lebih sunyi namun lebih dalam. Hasil panen dijual lebih cepat untuk menutup biaya candu. Anak-anak ditarik dari sekolah untuk bekerja. Perempuan menanggung beban ganda, menjaga rumah tangga sekaligus menghadapi pasangan yang perlahan berubah menjadi orang asing. Negara melihat semua itu. Pejabat dinasti Qing mengeluarkan edaran demi edaran. Mereka memperingatkan bahwa opium melemahkan bangsa, menggerogoti moral, dan mengancam kedaulatan. Hukuman diperberat, pengguna dipermalukan di depan umum, beberapa dipenjara, yang lain dipaksa menjalani hukuman fisik. Namun di balik upaya itu, arus opium tidak pernah berhenti. Kapal-kapal tetap datang, peti-peti tetap diturunkan, permintaan tetap terjaga. Bukan karena masyarakat menginginkannya, tetapi karena sistem telah membuat kecanduan menjadi keniscayaan. Yang paling kejam dari semua ini adalah pembalikan posisi korban. Pecandu dipandang sebagai orang lemah, tidak bermoral, dan pantas dihukum. Mereka menjadi wajah resmi dari masalah opium. Sementara itu, pihak yang memproduksi, mengangkut dan melelang barang itu bersembunyi di balik kontrak dan hukum internasional. Mereka tidak terlihat di lorong-lorong kumuh atau rumah candu. Mereka berada di kantor, di kapal perang, di gedung parlemen. Kerusakan sosial ini tidak pernah masuk neraca keuangan. Tidak ada angka untuk generasi yang kehilangan masa depan atau bangsa yang perlahan dilemahkan dari dalam. Yang ada hanya laporan pemasukan yang stabil, bahkan meningkat dari tahun ke tahun. Opium, dalam diamnya, telah melakukan apa yang gagal dilakukan banyak senjata, melemahkan masyarakat tanpa harus menaklukkannya secara langsung. Dan selama asap itu terus mengepul, negara-negara yang mendapat untung darinya menyebutnya bukan tragedi, melainkan bisnis yang berjalan dengan baik. Jika opium hanya diperdagangkan oleh penyelundup, kehancurannya mungkin bisa dibatasi. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Negara mengambil alih kendali. Di India, produksi opium tidak dibiarkan berjalan liar. Ia diatur dengan presisi birokratis. Ladang popi ditentukan wilayahnya, luasnya, bahkan waktunya. Petani diwajibkan menanam sesuai kontrak. Harga ditetapkan sepihak. Hasil panen tidak boleh dijual bebas. Semua harus disetor ke gudang pemerintah kolonial. Disinilah batas antara negara dan bandar menghilang. Pabrik-pabrik pengolahan berdiri dengan pengawasan ketat. Getah popi diolah menjadi opium siap jual. Ditimbang, dikemas, lalu disegel dengan cap resmi. Tidak ada transaksi gelap di tahap ini. Semuanya sah, tercatat, dan dilindungi hukum. Opium menjadi barang negara, sama resminya dengan garam atau teh. Dari gudang, opium tidak langsung diselundupkan. Ia dilelang. Lelang ini bukan rahasia. Pedagang datang membawa modal besar, mengikuti prosedur, dan membeli hak distribusi. Negara tidak peduli kemana barang itu akan berakhir, selama uang masuk ke kas. Pertanyaan tentang dampak sosial dianggap urusan pihak lain. Atau lebih tepatnya, bukan urusan siapapun yang berkuasa. Keuntungan yang dihasilkan terlalu besar untuk diabaikan. Pendapatan dari opium menopang administrasi kolonial, membayar tentara, membiayai proyek infrastruktur, bahkan menutup defisit perdagangan dengan Tiongkok. Tanpa opium, arsitektur kekuasaan itu rapuh. Dengan opium, semuanya berjalan stabil.
di atas penderitaan yang tak terlihat dari pusat kekuasaan. Para pejabat tidak bersembunyi dari fakta ini. Dalam korespondensi internal, opium dibahas sebagai solusi ekonomi, sebuah kejahatan yang terlalu efisien untuk dihentikan. Semakin besar kecanduan di pasar tujuan, semakin aman arus pendapatan negara. Disinilah saat di mana negara tidak lagi sekedar membiarkan. Negara merancang. Hukum dibuat untuk memastikan kelancaran produksi. Aparat dikerahkan untuk mengawasi petani. Jalur distribusi dijaga oleh kapal-kapal bersenjata. Jika ada gangguan, baik dari penyelundup ilegal maupun dari negara yang mencoba melarang masuknya opium, jawabannya bukan evaluasi moral, melainkan tekanan politik dan militer. Ironisnya, di dalam negeri sendiri, negara-negara ini sering melarang atau membatasi konsumsi opium bagi rakyatnya. Di satu sisi, opium dianggap bahaya. Di sisi lain, ia diekspor sebagai komoditas yang sah. Standar ganda ini bukan kebetulan, melainkan kebijakan. Dengan sistem seperti ini, tanggung jawab menjadi kabur. Ketika rakyat hancur karena kecanduan, negara bisa menunjuk pada pedagang. Ketika pedagang disalahkan, mereka menunjuk pada hukum. Dan hukum, pada akhirnya, adalah produk negara itu sendiri. Opium tidak lagi bergerak di pinggiran. Ia berada di jantung sistem ekonomi dan politik. Ia dilindungi, diatur, dan dipertahankan bukan oleh bayangan, tetapi oleh institusi resmi. Di titik ini, sebutan perdagangan opium tidak lagi cukup. Yang terjadi adalah model bisnis negara, di mana kehancuran manusia dihitung sebagai biaya yang bisa diterima. Dan selama angka pemasukan terus naik, tidak ada insentif untuk berhenti. Hukum seharusnya menjadi garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak. Dalam perdagangan opium, hukum justru menjadi alat untuk mengaburkan batas itu. Negara tidak menghapus moral, ia mengaturnya agar menguntungkan. Peraturan disusun rapi, pasal demi pasal, bukan untuk melindungi masyarakat dari opium, melainkan untuk memastikan opium bergerak tanpa hambatan. Legalitas menjadi tameng yang sempurna, bersih di atas kertas, kotor di lapangan. Di wilayah produksi, hukum menjamin monopoli. Petani yang menanam popi tanpa izin negara dianggap melanggar hukum. Mereka dihukum bukan karena opium berbahaya, tetapi karena berani memproduksi di luar sistem resmi. Masalahnya bukan racun itu, melainkan siapa yang mengendalikannya. Di wilayah konsumsi, hukum bekerja dengan wajah berbeda. Pecandu ditangkap, dihukum, dipermalukan. Mereka diposisikan sebagai pelaku kejahatan, bukan sebagai korban dari sistem yang sengaja menciptakan ketergantungan. Negara yang memasok opium tidak pernah duduk di bangku terdakwa. Yang duduk adalah rakyat kecil yang tubuh dan pikirannya telah dikalahkan candu. Pedagang besar, selama memegang izin dan membayar pajak, berada di sisi aman hukum. Mereka dilindungi kontrak dagang dan perjanjian internasional. Jika terjadi konflik, mereka tidak menghadapi pengadilan pidana, melainkan negosiasi antar negara. Hukum membedakan kejahatan berdasarkan kelas dan kedekatan dengan kekuasaan. Inilah hukum yang timpang. Larangan opium di satu negara bisa dipatahkan oleh perjanjian dagang yang dipaksakan. Upaya penegakan hukum lokal dianggap sebagai penghalang perdagangan. Ketika aparat menyita opium, negara pemasok menganggapnya pelanggaran hak ekonomi. Legalitas internasional dipakai untuk menekan kedaulatan lokal. Lebih kejam lagi, hukum sering digunakan untuk menyalahkan korban atas kehancuran yang dirancang. Pecandu dicap tidak bermoral, keluarganya dipermalukan, hukuman fisik dan penjara dianggap solusi meski tidak pernah menyentuh akar masalah. Tidak ada rehabilitasi, tidak ada tanggung jawab negara pemasok. Yang ada hanya siklus, kecanduan, hukuman, kecanduan lagi. Di balik semua itu,
negara menikmati posisi paling aman. Ia tidak menjual opium secara langsung kepada pengguna. Ia menjual izin, kontrak, dan perlindungan. Dengan begitu, ia bisa berkata bahwa semua berjalan sesuai hukum, seolah hukum itu bukan ciptaannya sendiri. Hukum yang seharusnya melindungi masyarakat berubah menjadi arsitektur pembenaran. Ia menenangkan nurani penguasa, memberi rasa sah pada kejahatan yang terorganisir, dan mengalihkan kesalahan ke pihak yang paling lemah. Pada titik ini, hukum bukan lagi masalah perdagangan atau kecanduan. Ia adalah contoh telanjang bagaimana hukum bisa dipelintir menjadi alat kekuasaan, bukan untuk mencegah kerusakan, melainkan untuk mengelolanya agar tetap menguntungkan. Dan selama hukum berdiri di sisi bandar, korban tidak pernah benar-benar punya pilihan. Ketika semua jalur hukum buntu, negara bandar memilih bahasa terakhir yang selalu mereka kuasai, kekuatan. Di Tiongkok, kesabaran akhirnya habis. Bertahun-tahun larangan diabaikan, penyitaan dianggap gangguan, peringatan dicemooh. Maka, negara itu melakukan apa yang seharusnya menjadi hak setiap pemerintah berdaulat, menghentikan masuknya racun ke wilayahnya sendiri. Gudang-gudang opium disegel, ribuan peti disita, isinya dihancurkan di hadapan umum, dilarutkan, dibuang ke laut, dipastikan tidak bisa digunakan lagi. Pesannya jelas, perdagangan ini harus berhenti. Namun, bagi negara yang menggantungkan pendapatannya pada opium, tindakan itu bukan penegakan hukum, itu ancaman ekonomi. Reaksi datang cepat dan dingin, bukan dengan negosiasi setara, melainkan dengan kapal perang. Meriam diarahkan ke pelabuhan, kota-kota pesisir dibombardir. Pesan yang disampaikan tidak pernah benar-benar tentang opium, melainkan tentang kekuasaan. Siapa yang berhak menentukan apa yang boleh dan tidak boleh diperdagangkan. Perang ini kelak dikenal sebagai Perang Opium. Namanya terdengar sederhana, hampir teknis, padahal hakikatnya brutal. Perang untuk mempertahankan hak menjual narkotika. Tiongkok kalah, bukan karena salah secara moral, tetapi karena kalah secara militer. Setelah kekalahan itu, perjanjian dipaksakan. Pelabuhan dibuka, tarif ditentukan oleh pihak asing, pedagang dilindungi, dan opium yang sebelumnya dilarang dipaksa masuk kembali dengan status legal. Kedaulatan ditukar dengan asap. Yang lebih menyakitkan, perang ini mengubah posisi hukum secara permanen. Setelah senjata berbicara, diskusi moral tidak lagi relevan. Legalitas dibangun di atas kekalahan. Apa yang sebelumnya disebut kejahatan, kini disebut kewajiban dagang. Negara yang berusaha melindungi rakyatnya dipaksa tunduk pada aturan yang merugikannya. Bagi negara bandar, ini adalah kemenangan ganda. Mereka tidak hanya mempertahankan pasar, tetapi juga menciptakan preseden. Jika ada yang menghalangi keuntungan, kekuatan militer adalah jawabannya. Bagi rakyat Tiongkok, perang ini meninggalkan luka yang lebih dalam dari kehancuran fisik. Ia merusak kepercayaan pada negara, mempercepat kemiskinan, dan membuka pintu bagi campur tangan asing yang semakin luas. Opium bukan lagi sekedar candu, tetapi simbol dari kehinaan nasional. Di medan perang, tidak ada perdebatan tentang kesehatan masyarakat atau masa depan generasi. Yang ada hanya perhitungan untung rugi negara. Dan selama keuntungan berada di satu sisi, meriam selalu punya alasan untuk ditembakkan. Perang opium menunjukkan wajah paling jujur dari sistem ini. Ketika hukum gagal melindungi perdagangan opium, kekuatan negara akan melakukannya. Dan setelah asap meriam menghilang, asap opium kembali mengepul, lebih legal, lebih terjamin, dan lebih mematikan dari sebelumnya. Setelah meriam berhenti, yang tersisa bukan perdamaian, melainkan pembagian keuntungan. Di meja-meja administrasi, perang dianggap selesai ketika perdagangan kembali lancar. Pelabuhan dibuka, izin diterbitkan, kontrak diperbaharui.
Arus opium yang sempat tersendat kini mengalir lebih aman dari sebelumnya, dijaga hukum internasional dan bayonet. Negara bandar menang besar, kas negara terisi, defisit perdagangan tertutup. Administrasi kolonial berjalan tanpa harus menaikkan pajak di dalam negeri. Opium menjadi penopang senyap kekaisaran, tidak dibanggakan, tapi terlalu penting untuk dilepas. Selama angka pemasukan stabil, pertanyaan moral bisa ditunda tanpa batas waktu. Para pejabat naik jabatan, perusahaan dagang memperluas jaringan. Investor menikmati hasil tanpa pernah melihat wajah-wajah yang hancur oleh candu. Keuntungan terkonsentrasi di pusat kekuasaan, jauh dari gang-gang sempit tempat opium dikonsumsi. Di sisi lain, kehancuran menyebar lebih luas. Rakyat Tiongkok menghadapi banjir opium yang kini legal. Jumlah pecandu meningkat tajam. Produktivitas turun, keuangan keluarga runtuh. Negara yang sudah kalah perang, kini harus menanggung beban sosial yang terus membesar. Upaya pembatasan nyaris mustahil, karena setiap larangan bisa ditafsirkan sebagai pelanggaran perjanjian. India, sebagai wilayah produksi, juga tidak benar-benar diuntungkan. Petani tetap miskin, mereka terjebak dalam sistem tanam paksa dan utang. Tanah yang seharusnya ditanami pangan digunakan untuk popi. Ketahanan pangan melemah, sementara keuntungan mengalir keluar wilayah. Di kedua sisi rantai perdagangan, korban berada di bawah. Di atas, sistem bekerja dengan rapi. Yang paling kejam adalah bagaimana penderitaan ini dinormalisasi. Kerusakan sosial dianggap efek samping yang tak terhindarkan. Kecanduan dipandang sebagai kegagalan individu, bukan konsekuensi kebijakan. Negara bandar bisa mencuci tangan. Mereka tidak memaksa siapapun untuk menghisap opium, kata mereka. Meski merekalah yang memastikan opium selalu tersedia. Narasi ini efektif. Ia memindahkan tanggung jawab dari struktur ke individu, dari sistem ke korban, dari kebijakan ke moral pribadi. Dengan begitu, negara bisa terus mengambil untung tanpa harus menanggung rasa bersalah kolektif. Namun jika ditarik garis lurus, peta keuntungannya jelas. Uang naik ke atas, kehancuran menetes ke bawah. Opium menjadi mesin ekstraksi yang perfect. Ia menyedot kekayaan, tenaga, dan masa depan dari satu masyarakat untuk menopang kekuasaan masyarakat lain. Tidak perlu penjajahan langsung di setiap sudut, cukup kendalikan perdagangan, hukum, dan senjata. Pada titik ini, jelas bahwa perdagangan opium bukan sekedar kesalahan sejarah atau kebijakan keliru. Ia adalah strategi sadar, di mana penderitaan manusia dihitung, diterima, lalu diabaikan. Dan selama sistem itu terus menguntungkan pihak yang berkuasa, tidak ada insentif untuk menghentikannya. Bahkan ketika bukti kehancuran sudah terpampang di depan mata. Yang rusak bukan hanya tubuh para pecandu, tetapi keadilan itu sendiri. Ketika abad berganti dan tekanan internasional mulai meningkat, perdagangan opium perlahan menyusut. Perjanjian baru ditandatangani, larangan global mulai dibicarakan. Secara resmi, era negara bandar dinyatakan berakhir. Namun, sejarah jarang benar-benar menutup pintu. Warisan opium tidak hilang bersama kontrak dan stempel. Ia tertinggal dalam bentuk negara yang dilemahkan, ketidakpercayaan terhadap hukum, dan generasi yang tumbuh dengan luka sosial yang dalam. Tiongkok membawa ingatan itu sebagai bagian dari abad penghinaan. India mewarisi struktur ekonomi yang pernah dipaksa melayani kepentingan luar. Bekasnya tidak selalu terlihat, tetapi terasa. Lebih dari itu, pola yang diciptakan tetap hidup. Ketika sebuah zat merusak masyarakat tetapi menghasilkan pemasukan besar, logika yang sama kembali muncul. Dilegalkan dengan alasan regulasi, dipajaki atas nama ketertiban, dan dampaknya diserahkan kepada individu. Negara berkata bahwa mereka hanya mengatur, bukan mendorong. Padahal ketersediaan selalu berarti dorongan. Hukum pun kembali memainkan peran ganda. Di satu sisi, ia mengklaim melindungi publik. Di sisi lain, ia menciptakan pasar yang aman bagi pihak berkepentingan.
korban tetap berada di posisi paling lemah, mudah disalahkan, mudah dihukum, dan mudah dilupakan. Perdagangan opium mengajarkan satu hal yang tidak nyaman. Kejahatan tidak selalu datang dari pelanggaran hukum. Kadang ia datang justru dari kepatuhan sempurna terhadap hukum yang salah, dari sistem yang rapi, teratur, dan disepakati oleh mereka yang diuntungkan olehnya. Ketika negara memiliki kekuatan untuk menentukan apa yang legal, pertanyaannya bukan lagi apakah ini sah, melainkan siapa yang menanggung akibatnya. Cerita ini bukan hanya tentang masa lalu, ia adalah cermin. Setiap kali negara berdiri terlalu dekat dengan bisnis yang merusak, setiap kali korban diperlakukan sebagai masalah moral sementara struktur dibiarkan utuh, bayangan opium kembali muncul dengan nama dan bentuk yang berbeda. Perdagangan opium berakhir di buku sejarah. Logikanya belum tentu. Dan selama keuntungan masih bisa menutupi kehancuran, selalu ada resiko bahwa negara kembali tergoda menjadi bandar. Kali ini dengan alasan yang lebih modern, bahasa yang lebih halus, dan hukum yang terdengar lebih masuk akal. Sejarah tidak selalu berulang dengan wajah yang sama, tetapi ia sering berulang dengan pola yang sama. Itulah warisan paling berbahaya dari opium.